Kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya akan berikan pengantar untuk nanti teman-teman lanjutkan dengan diskusi. Minggu ini kita akan mendiskusikan tentang agroindustri dan logistik. Ini adalah pertemuan ke-11 ya, dengan tim pengajar Prof. Edi Santosa, Prof. Sobir, saya sendiri, Pak Munib, Dr. Abdul Munib, Dr. Purwono, dan Dr. Ernan Rustiadi. Ya. Saya diberi tugas untuk di kelas ini. Nah, setelah mempelajari bab ini, harapan kita adalah Anda dapat menjelaskan hubungan tata kelola logistik ya untuk mendukung pengembangan agroindustri dan mengetahui faktor-faktor penguat pengembangan agroindustri. Kita awali dengan definisi agroindustri. Agroindustri itu adalah sistem industri yang berbasis pertanian. Baik itu, ini pertanian itu artinya pertanian arti luas, yaitu komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Ya. Based on komoditas yang ada di IPB. Nah, agroindustri ini mencakup 4 aspek utama, yaitu usaha pertanian sendiri atau on farm, kemudian pengolahan produk pertanian, kemudian produk penunjangnya yaitu off farm berupa pupuk, ya, bibit misalnya pestisida, zat pengatur tumbuh, alsintan dan lain sebagainya. Juga mencakup aspek sarana penunjang, perbankan, ya, pemasaran, penyuluhan, penelitian, IT, ya, infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, Indonesia adalah raksasa agroindustri yang masih tidur. Kita lihat bahwa ada 39 juta ya dari 258 juta penduduk Indonesia itu bergerak di bidang pertanian. Juga 258 juta tersebut sekaligus sebagai pasar produk pertanian. Pasar yang sangat besar. Ya. Kemudian ketersediaan lahan pertanian juga cukup luas. Meskipun per orang itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Cina ya kalau dibagi jumlah lahan pertanian dengan jumlah penduduknya. 54 juta hektar ya lahan sawah itu 7 juta hektar. Kemudian lahan non sawah itu 27 juta lahan tapi non sawah itu 27 juta hektar. Kemudian lahan sawit ya khusus untuk sawit itu 14 juta hektar. Ada juga lahan marginal sekitar 10 hektar, lahan pekarangan juga sekitar 10 hektar. Dan juga kita mempunyai keanekaragaman hayati terbesar kedua setelah Brazil. Kita mempunyai lebih dari 3.250 spesies untuk berbagai kelompok tanaman ya di tanaman saja itu adalah 325 lebih spesies. 3.250 spesies. Nah, kemudian dari segi iklim, kita iklim tropis. Ya, iklim tropis itu bisa bertanam sepanjang tahun. Meskipun ada kelemahan dari segi hama dan penyakit yang juga tidak pernah habis ya, beda dengan yang subtropis itu ada fase di mana hama dan penyakitnya bisa hilang atau mati karena misalnya
musim salju. Nah, kita tropis itu tidak ada itu dan bisa tumbuh sepanjang tahun. Yang penting bisa mengatur budidayanya dan juga tentu sumber genetik dari komoditas yang diusahakan itu harus tahan pada dan adaptasi di negara di iklim tropis tersebut. Dan luas kepulauan, ya, luas wilayah kepulauan Indonesia terbesar di dunia dengan sumber daya alam laut yang juga besar, di mana biota laut Indonesia terbesar pertama di dunia. Ya. Kemudian posisi Indonesia yang tidak kalah menariknya sebagai perlintasan perdagangan di dunia. Nah, jadi sebetulnya kita punya potensi yang besar untuk agroindustri. Ya. Namun penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini bukan dari agroindustri, dari sumber daya alam yang langsung komoditas, begitu ya, kemudian dari pasar atau konsumsi generasi muda dan middle income, industri dan jasa, pariwisata, sektor informal, stabilitas kepercayaan politik, manajemen fiskal yang bijaksana, belanja pemerintah yang besar, ya, dan upah tenaga kerja. Maka agroindustri ini perlu dibangkitkan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Ya. Nah, dengan demikian, maka tujuan pembangunan agroindustri adalah yang pertama membangun insentif usaha tani. Ya, karena tadi 38 juta orang bergerak di bidang pertanian. Ya. Sehingga perlu ada insentif untuk yang bergerak di bidang itu. Karena sifat pertanian, produk pertanian itu musiman, voluminous, perishable, cepat rusak, dan lain sebagainya, sehingga perlu perhatian khusus. Kemudian yang kedua, meningkatkan nilai tambah dengan melakukan diversifikasi produk akhir, ya, pengolahan tentunya berarti tadi menjadi produk akhir yang lebih variasi. Kalau pada cabai misalnya saus cabai, kemudian cabai kering, abon cabai, ya, semua yang berbahan cabai. Kalau beras juga atau komoditas yang lain, ya, yang banyak ditanam itu bisa tidak berupa langsung bahan mentah, tapi juga divariasikan produk akhirnya. Khusus untuk komoditas ekspor ada beberapa atau banyak, ya. Misalnya kelapa sawit itu juga termasuk komoditas ekspor di bidang pertanian, ya. Ini dapat menambah devisa negara. Ya, jadi saat ini yang ekspornya positif adalah bidang pertanian karena pandemi COVID ini, ya, dan bidang pertanian itu share-nya positif bisa sampai 16%, ya. Satu di antara 3 yang positif pada waktu kuartal yang lalu. Nah, kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kemandirian nasional dengan menekan impor pangan, kemudian menopang industri nasional, kemudian membangun industri alsin agar produk bahan yang digunakan untuk pertanian itu tidak impor. Yang juga penting merubah gaya hidup, ya, agar mau mengkonsumsi hasil pertanian dalam negeri, tidak terlalu bergaya menggunakan produk-produk impor, buah-buahan impor misalnya dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita lihat beberapa negara, masyarakatnya itu sangat peduli terhadap hasil pertanian dalam negeri. Jepang misalnya, Thailand juga saya kira demikian. Kemudian berikutnya mempercepat integrasi ekonomi, ya, dengan menerobos isolasi geografis antar pulau dan antar wilayah. Kemudian menekan disparitas harga antar wilayah satu dengan wilayah yang lain. Ya, sampai saat ini beberapa komoditas itu disparitas harga masih terlalu tinggi. Di Papua misalnya harga beras mahal, kemudian
cabai misalnya di beberapa tempat itu jauh lebih mahal karena sumber pertanamannya ada di Jawa. Ya. Kemudian yang penting saya kira menyediakan lapangan kerja tadi karena 38 juta orang yang bergerak di bidang pertanian. Nah, tetapi untuk membangkitkan agroindustri ini tidak mudah. Ya. Karena kinerja pembangunan agroindustri ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu dari luar negeri, kebijakan global, dan lain sebagainya. Faktor internal ini dalam negeri yang sektoral, kebijakan pemerintah. Kemudian model agroindustri apa yang dikembangkan, infrastruktur pendukung, ya. energi listrik, transportasi, logistik, dan lain sebagainya, itu adalah faktor internal. Ya. Ini adalah contoh faktor eksternal, di mana isu global ini menyebabkan kebijakan agroindustri kadang terbelenggu. Ya, pemanasan global biasanya menjadi alasan, ya, bahan baku. Ya. Politik global yang berubah ketika pada masalah di politik Amerika misalnya, Indonesia juga kena imbas. Lalu kemudian gejolak harga pada produk komoditas itu. Produk sawit yang selalu bergejolak, kadang harganya anjlok, sekarang sedang naik, gitu ya. Kemudian perang pemikiran atau budaya, nah, ini berbagai produk gitu karena kalah bersaing, ya sebagai contoh itu adalah sawit, ya, karena minyak sawit itu adalah minyak yang paling efisien, maka mulai ada perang pemikiran agar minyak sawit tidak terlalu diminati di dunia. Ya, kemudian Global Trading Agreement (WTO). Nah, ini juga kadang-kadang menjadi kendala bagi kita. Ya. Kemudian saya kira ini sudah diskusikan sebelumnya. Bencana alam dan konflik sosial. Ya, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 sehingga banyak kendala di pengembangan agroindustri. Nah, ini adalah contoh yang lebih spesifik. Misalnya kebutuhan membangun PLTU batubara dengan komitmen pengurangan emisi. Ini contoh yang bukan agroindustri, tapi yang agroindustri misalnya pembangunan food estate, ya 1 juta hektar di Kalteng, dan kemudian isu konservasi herd of Borneo dan emisi CO2 ini oleh LSM. Jadi food estate jangka pendek maupun jangka panjang sebagai program pemerintah untuk memperluas ya lahan pertanian, lahan sawah khususnya, karena sekarang lahan sawah terus menurun 7 juta sekarang kondisi terakhir. Maka perluasan ini banyak ditentang karena ada hubungan dengan konservasi. Ya. Juga perluasan kebun sawit sekarang sudah akan sulit sekali. Tadi 14 juta hektar itu sudah mulai direm ya karena ada isu lingkungan dari USA dan Amerika. Ya. Bahwa kelapa sawit itu bermasalah dengan lingkungan misalnya dan sebagainya. Kemudian pengembangan peternakan. Ini juga ada isu penyakit mulut dan kuku dari Australia. Ya. Sehingga ini pengembangannya banyak kendala. Kemudian faktor internal juga tidak kalah menariknya. Ya. Misalnya pasar kita sebetulnya adalah mengikuti pasar bebas. Tetapi produk-produk pertanian itu diproteksi. Ya. Etatisme, dikontrol sedemikian rupa. Ya, padahal kita adalah mengikuti di tengah-tengah ya Pancasilaisme demokratis ya. Kemudian contoh internal yang lain adalah perbedaan pusat dan daerah. Jadi ada beberapa kebijakan yang kadang-kadang tidak sinkron, kawasan ekonomi khusus yang tidak jelas, ada tumpang tindih regulasi, tadi masih hubungan dengan pemerintah dan daerah gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di berbagai periode adalah ganti menteri, ganti kebijakan, ganti gubernur, ganti kebijakan. Jadi kebijakan menjadi tidak konsisten ya untuk menopang atau untuk mendukung agroindustri. Jadi agroindustri itu masih ya membangun agroindustri itu masih penuh tantangan. Misalnya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan air untuk agroindustri. Air saja misalnya untuk memproduksi 1 gabah
1 kilogram gabah itu perlu 500 sampai 1000 liter air. Dari mana airnya? Apakah ada hujan, irigasi teknis seperti apa? Ya. Kemudian perlu support irigasi teknis kalau dia menggunakan irigasi teknis. Memproduksi 1 kilogram gandum misalnya perlu 1480 liter jagung, 1250 ya, barley 1000 liter gitu ya. Secara global untuk produksi makanan diperlukan 7.200 ya, kilometer kubik air, ya. Industri itu 780 ya, dan keperluan domestik itu 180. Nah, jadi pengelolaan air itu juga tidak kalah menariknya dalam menopang agroindustri. Kita akan sangat sulit kalau tergantung dengan iklim dan cuaca. Ya, ini yang terjadi saat ini, berbagai tempat ini sangat tergantung dengan iklim dan cuaca. Lalu idealnya strategi pembangunan agroindustri ini diarahkan pada permasalahan dasar. Jadi misalnya menyediakan infrastruktur pendukung agroindustri yang murah. Energi harus murah, listrik harus murah. Air harus tersedia dengan baik. Infrastruktur jalan ini yang sedang digalakkan ya, agar pergerakan dari Sabang sampai ke Papua itu dapat terlaksana dengan baik, berjalan dengan baik. Kemudian penyediaan bahan baku agroindustri dalam negeri yang berdaya saing dan kontinu ini juga tidak mudah. Ya, kalau kita agroindustri tempe misalnya, maka kedelainya impor. Tahu juga begitu. Agroindustri berbahan cabai, ya, sebagian juga produk cabai olahan juga impor. Ya. Dan kalau juga dengan kerjasama dengan dalam negeri, maka perlu juga untuk mengajari petani agar patuh pada komitmen. Ya, misalnya kalau kontrak petani antara industri saus dengan petani cabai misalnya, nah kalau harga lagi naik, itu petaninya menjual semua ke pasar. Nah ini tidak patuh kontrak itu namanya. Ya, dan perusahaan juga harus membuat kontrak sedemikian rupa harusnya sehingga pada saat harga naik ada kelenturan ya dalam perjanjian. Kemudian menata bahan baku asal impor. Jangan hanya tergantung pada satu negara eksportir saja. Ini menjadi masalah. Ketika ada masalah kedelai di Amerika pada saat itu, maka pengusaha tempe di dalam negeri itu mulai bereaksi. Sampai ke ibu-ibu juga mulai bereaksi karena harga tempe menjadi naik. Ini menjadi masalah. Ya, jadi perlu juga dicarikan solusi alternatif lain. Jangan sampai bahan bakunya hanya itu saja, jikalau bahan bakunya itu tidak ekonomis untuk diproduksi di dalam negeri. Nah, kemudian mengupayakan penurunan disparitas harga yang tinggi antar waktu dan antar lokasi dengan mendorong one village, one product, one village, one company, ya, dengan BUMDes gitu ya, misalnya one village, one product itu. Lagi-lagi saya mencontohkan cabai, sentra produksi cabai itu ada di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, yang kemudian dikirim ke berbagai sumber di Indonesia. Itu tidak ekonomis. Harusnya di berbagai tempat itu ada juga lokasi-lokasi yang bisa mensupport ya, sehingga disparitas harga tidak terlalu tinggi. Juga bagaimana caranya agar transportasi itu logistik nanti ya ini bisa mensupport, kalau mau tidak mau harus ditanam di atau dibudidayakan di tempat-tempat tertentu yang agak jauh. Sehingga yang berikutnya adalah menata tata ruang agroindustri dengan sektor transportasi agar logistik efisien. Ya, agar logistik efisien. Juga menata transportasinya sendiri. Saya tahun 2017 itu kita berkunjung ke Thailand, ke bunga potong anggrek. Itu pada saat kami berkunjung, bunga potongnya sedang di packing dan itu sudah langsung masuk ke cold storage yang langsung ke bandara. Sudah ada jadwal penerbangan untuk anggrek tersebut, sehingga anggrek segar yang diberi warna, waktu itu berwarna di situ ya, anggreknya tadinya putih kemudian diberi warna-warni, itu langsung dikirim ke Kanada dan Amerika. Ini kan luar biasa ya. Saya waktu itu bermimpi mudah-mudahan di Indonesia itu bisa seperti di Thailand, sehingga orang-orang negara tujuan
ekspornya menikmati kesegaran dari produk yang diusahakan itu karena pengaruh atau karena transportasi yang memadai. Nah, jadi agroindustri ini membutuhkan dukungan sistem logistik agar daya saing produk itu meningkat. Ya, jadi sistem logistik itu baik untuk bahan baku agroindustri, ya, bahan baku, kemudian sumber energi, teknologi, air, ya, dan sebagainya itu dapat diakses dengan mudah di wilayah produsen, di wilayah tempat agroindustri, kemudian ditransfer dengan sistem logistik ke konsumen. Tentu ada lokasi untuk distribusi sebelum sampai ke konsumen. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi masalah sistem logistiknya, ya. Infrastruktur transportasi masih lemah terkadang antar wilayah, apalagi kita negara kepulauan, begitu ya. Untuk antar pulau itu menjadi masalah, ada keterlambatan, ada macam-macam. Padahal tadi produk-produknya mungkin saja itu tidak, produk-produknya tidak tahan lama simpan. Atau juga rantai tata niaga yang agak panjang dari petani sampai kepada itu bisa 5 atau 6 ya rantainya, ya, dari pedagang kecil, pedagang besar, kemudian masuk kepada pasar besar gitu ya, baru kepada pedagang di pasar kecil, lalu masuk ke konsumen. 4 sampai 5 yang harus dilewati sehingga harga sampai ke konsumen menjadi tinggi. Ya, bahkan kalau cabai itu bisa sampai 2 kali lipat. Bisa ditebak kalau harga di konsumen 40.000 berarti maksimum itu harga di petani 20.000. Ada 20.000 itu masuk ke rantai tata niaga. Ya. Kemudian risiko di jalan yang besar, baik itu risiko akibat kerusakan maupun juga risiko akibat pungutan liar misalnya, atau juga risiko karena jalan yang tidak mulus ya sampai ke kota gitu ya, sampai ke tempat tujuan gitu. Kemudian terkadang suku bunga yang tidak mensupport, ya, suku bunganya terlalu tinggi untuk sistem itu, ya, sehingga harga menjadi tidak bersaing dan ulah spekulan ini juga kadang-kadang menyebabkan variasi harga. Ini adalah fakta masalah logistik. Ya, biaya logistik kita mahal. Jadi 25-30% dari harga. Idealnya itu maksimum 10%. Ya. Hingga 20% dari PDB 2.100 triliun. Jadi kalau di Indonesia itu 10.000 per kilometer biaya logistik itu. Bandingkan dengan Malaysia 4.500 per kilometer. Harus diturunkan lagi ini biaya logistik itu, ya, agar tidak membebani konsumen akhir dan agar bersaing dengan negara-negara lain. Kemudian integrasi ekonomi rendah. Kita tahu ya penerbangan beberapa waktu yang lalu, ya, tahun 2019 sangat terasa ini sebelum COVID sangat terasa. Ke Jakarta Padang lebih mahal daripada ke Singapura. Ke Papua jauh lebih mahal daripada ke Thailand. Bahkan ke Papua itu bisa sama dengan ke Korea. Ya, tahun lalu Korea sama dengan ke Papua, jadi mendingan ke Korea kalau gitu. Ya. Nah, penyebabnya adalah perjalanan satu arah, yaitu moda transportasi, dan saya tidak tahu apa penyebabnya, apakah biaya sewanya atau biaya afturnya. Saya tidak tahu juga mengapa ke Malaysia itu lebih murah dibandingkan dengan ke Aceh gitu ya, atau ke Padang misalnya gitu ya. Kadang-kadang pernah terjadi untuk ke Aceh saya ke Malaysia dulu gitu ya. Jadi Jakarta Malaysia, Malaysia Aceh itu cuma 2 juta ya. Sementara dari Jakarta Aceh bisa 5 juta. Itu pernah terjadi seperti itu ya. Nah, jadi itu menjadi masalah. Alat transportasi tua, perawatan mahal ya.
Kemudian yang kalau kapal itu tunggu sandar di Pelabuhan Lama ya, 5 hari pada tahun 2010 dan sudah mulai dipersingkat 8 sampai 9 hari ya. 2014 malah lebih panjang ya. Waktu itu pernah ada sidak agar dipersingkat ya waktu tunggunya oleh instruksi presiden ya. Nah, kemudian efisiensi moda rendah. Jadi speednya rendah, kurang dari 20 km per jam. Ini barang cepat rusak dan jadi mahal. Ya. Jadi mahal. Mungkin karena transportasi juga modanya tua gitu ya. Truknya tua dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga polusi, kemudian lambat dan lain sebagainya. Nah, kemudian kehandalan transportasi rendah. Ya. Kadang-kadang ada demo, kadang-kadang banjir. Ya. Pasar tumpah di mana-mana. Ya. Kalau ke Jawa itu pasar tumpah. Sekarang ada tol kan lumayan ya. Kemudian resiko tinggi karena ya alatnya sudah tua begitu ya. Ada penghadangan, kadang begal gitu kalau di Sumatera kadang-kadang ada itu. Kemudian ada monopoli layanan ya. Lebih mahal 22.000 dibandingkan dengan lokal ya. Nah, prinsip logistik itu adalah keunggulan supply chain ya, rantai pasok barang dan jasa. Waktu harus tepat, biaya harus rasional, bisa serendah mungkin, dan ada kepastian yang tinggi. Ya, jadi tiga itu, waktu tepat, biaya rasional, kepastian tinggi. Itu adalah prinsip logistik. Ya, sehingga semua bisa berjalan dengan baik kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, ada 6 penggerak utama sistem logistik nasional, ya. Komoditas utama, kemudian infrastruktur, ya, kemudian pelaku dan penyedia jasa, SDM logistik, teknologi informasi dan komunikasi, regulasi dan harmonisasi. Karena ini teknologi informasi dan komunikasi itu sangat penting ya dalam sistem logistik nasional, ya. Nah, jadi ini 6 hal ini yang masuk ke dalam sistem logistik nasional yang sangat penting, sehingga produk yang berhubungan dengan logistik ini itu menjadi berdaya saing secara nasional, dan tentu pada akhirnya adalah kesejahteraan petani, ya, kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau logistiknya rasional begitu ya, petani diuntungkan, masyarakat pengguna akhir juga diuntungkan. Ini adalah contoh pergerakan beras dari 6 sentra utama, bisa ruwet sekali gitu ya. Misalnya dari Jakarta ke Sumbar ke Jambi, gitu. Bolak-balik itu beras ya. Beras itu bolak-balik ke sana kemari gitu ya. Dari Jakarta kemana balik, kadang-kadang balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Jawa. Ya, ini ruwet sekali, sehingga harga beras kita lebih mahal daripada negara lain, ya, misalnya Thailand dan Vietnam. Ya. Nah, kemudian jalur pelayaran domestik ini, pemerintah saat ini sangat concern dengan tol laut begitu ya, sehingga jalur pelayaran domestik itu menjadi efisien, dan juga bagaimana penataan sedemikian rupa konektivitas ya, yang disebut dengan ALK 1 sampai 3 ya, alur tradisional laut kepulauan Indonesia, karena kita negara kepulauan. Nah, kemudian membangun transportasi yang handal ini menjadi sangat penting dalam sistem logistik. Dari desa ke desa ya. Kalau pernah saya ke Jogja tahun lalu adalah untuk melihat atau untuk menilai pasar lelang cabai di Yogyakarta, bagaimana sistem yang baik yang dibangun begitu ya, sehingga supply chain-nya tidak terlalu banyak rantai tata niaganya ya, dan bagaimana transportasi dari petani ke desa, dari desa ke desa yang lain, kemudian masuk ke kota atau kabupaten, kemudian masuk ke pulau yang lain ya, kemudian bagaimana hubungan internasional kalau itu akan diekspor ya, apalagi itu ke Amerika, Eropa, Asia, Amerika, dan Australia. Koneksi jaringan global itu menjadi sangat penting ya. Moda transportasi kita yang handal itu juga harus disupport begitu ya.
Nah, kemudian tata niaga komoditas pangan ini harus ditata sedemikian rupa agar harganya terjangkau. Ini contohnya adalah beras dan daging. Misalnya dari produsen, ya, dari produsen, petani, poktan, nggak poktan, peternak, itu pemerintah menentukan harga pembelian pemerintah masuk ke Bulog, misalnya. Maka di situ ada cadangan pangan pemerintah (CPP), stok operasional dari Bulog. Kalau itu kurang, ada defisit neraca produksi antara kebutuhan dengan apa yang dihasilkan petani, maka berarti perlu impor. Impor itu apakah melalui Bulog atau tidak, ya. Nah, dari produsen bisa saja tidak ke pemerintah, tidak ke Bulog, tapi langsung ke pelaku bisnis swasta, ya. Ini ada harga pasar. Jadi ke pedagang besar, ke industri olahan pangan, industri pakan ternak, atau importir. Ya. Nah, dari situ ada harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk beras, ya, dan komoditas penting lainnya, ya, hingga sampai ke pedagang eceran, kemudian pengrajin tahu tempe kalau untuk kedelai, peternak, ya, kemudian rumah tangga, ya. Ini adalah selanjutnya adalah ke konsumen akhir. Jadi bisa juga langsung ke konsumen akhir, ya, operasi pasar misalnya konsumen akhir, ya, atau melalui pedagang eceran. Ya. Nah, ini adalah bagaimana tata niaga harus diatur sedemikian rupa, dan di antara tata niaga ini tentu harus ditunjang oleh sistem logistik yang baik tadi. Ya, bagaimana agar tidak ruwet gitu ya, diatur sedemikian rupa. Kalau beras itu dari mana sentra produksi beras atau apa namanya, satu wilayah itu memenuhi kebutuhan wilayahnya, baru kemudian dikeluarkan ke wilayah yang lain, ya. Terkadang yang punya dia karena agar ada kelihatan surplus gitu diekspor ke tempat lain, dikirim ke tempat lain. Lalu kebutuhannya sendiri malah impor dari tempat tertentu. Nah, ini yang menjadi masalah gitu ya. Sehingga lalu lintas yang tadi menyebabkan harga tinggi, dan kadang itu menjadi disparitas harga yang tinggi. Saya kira itu ya pengantar dari saya, 30 menit. Nanti mungkin Bang Nando ini sudah menyiapkan untuk diskusi kita pada minggu ini, ya. Sebetulnya bahan tambahan tayangan masih banyak lagi, cuma kita ingin agar Anda proaktif dalam menyikapi permasalahan ini dari berbagai bacaan, dari apa informasi yang telah dihimpulkan, lalu kemudian kita berdiskusi untuk menajamkan, ya, untuk mencari solusi begitu ya, penyelesaian, walaupun kita tidak akan bisa menyelesaikan di sini, tetapi setidaknya kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang nanti berguna untuk di masa mendatang. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saya mau tanya tadi kepada Bapak Syukur atas materi yang telah disampaikan. Dan sekarang bagi teman-teman jika ada pertanyaan, saya persilakan, saya beri waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab mengenai materi yang telah disampaikan dari Bapak Syukur. Silakan untuk teman-teman mahasiswa Politik Pertanian Baperta 54, jika ada pertanyaan silakan tanyakan langsung atau ditulis di kolom chat. Silakan. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, langsung saja diskusi, Bang Nando. Oh, baik. Kalau tidak ada, langsung saja diskusi. Barangkali masing-masing sudah menyiapkan diskusinya barangkali. Nah, ini ada yang bertanya tuh, Siti Alia Ulfa. Baik, Pak. Ya, saya kira bagus pertanyaannya ya, mengenai pola distribusi.
mohon maaf bertanya di kolom chat, kira-kira lebih efektif distribusi lewat laut atau darat, Pak? Gitu ya. Jadi apakah efektif lewat laut atau lewat darat? Ini mau nyinggung yang mana nih ya? Kalau misalnya lewat darat bisa memungkinkan, makanya sekarang ada tol sudah terhubung ke mana-mana itu oleh pemerintah, itu sangat baik ya. Nah, untuk yang lewat laut itu adalah antar pulau tentunya ya, antar pulau dan menggunakan kapal laut itu masih lebih efisien dibandingkan menggunakan pesawat, mungkin dari segi biaya barangkali ya, dan juga volume yang diangkut begitu. Jadi ini untuk antar pulau yang distribusi laut. Kalau misalnya masih terhubung dengan darat, itu akan lebih baik darat. Apalagi kalau misalnya transportasi massal seperti kereta, itu sangat efisien. Jadi kalau ada kereta yang bisa melintasi untuk mengangkut logistik, itu sangat baik ya, tidak menggunakan truk gitu ya, tapi menggunakan kereta. Jadi kalau itu bisa terjadi, itu bagus sekali. Nah, untuk tempat-tempat antar pulau ini, maka pada periode sebelumnya itu menginisiasi bagaimana agar ada jembatan dari Jawa ke Sumatera. Nah, kalau agar bisa langsung gitu ya. Nah, saya kira kalau itu bisa terjadi efisien, tetapi investornya belum tentu bisa ada karena pengembalian modalnya itu sangat lama ya, besar biaya untuk membuat jembatan itu, sehingga pemerintah tahun ini mengambil inisiatif untuk mengaktifkan melalui jalur laut terlebih dahulu antar pulau ya. Sementara dari pulau dari pelabuhan ke tempat-tempat lain itu sudah melalui jalur darat ya, gitu. Dari Afipa, ini distribusi beras yang terlihat ruwet, kira-kira faktor apa ya Pak yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi? Ya ini terkadang begini, ada waktu terkadang ya, waktu panen yang mungkin tidak sama ya, dan karena waktu panen tidak sama, lalu kemudian segera ingin dikeluarkan oleh petani, sehingga mana yang tersedia dulu dia keluarkan tempat lain. Nah, pada saat yang ini membutuhkan itu tidak ada, ngambil dari tempat lain. Nah, itu jadi ruwet. Jadi perencanaan dan penyimpanan itu yang belum betul ya. Dia harusnya ada perencanaan, disimpan, ada pola penyimpan dan di setiap daerah, lalu kemudian ada perencanaan penggunaan di setiap daerah ya. Tentu perencanaan produksi di setiap daerah ya. Nah, ini juga tidak mudah. Juga ini terkadang ruwet juga karena kebutuhan akan kualitas beras itu berbeda-beda di setiap daerah. Beras Padang itu R42 utamanya, tetapi ada sebagian yang menginginkan tetap IR64, bukan orang Padang asli barangkali, dari Jawa yang pulen gitu ya, sehingga harus diambil dari Jawa gitu ya. Nah, kemudian yang dari Padangnya sendiri, orang Padang memerlukan itu orang Padang yang bukan dari Padang. Orang Padang yang bukan di Padang. Orang Padang yang ada di Jawa. Padang yang di Jawa memerlukan IR42 sehingga bawa dari Padang gitu ya. Jadi ruwet bolak-balik gitu ya. Yang Padang memerlukan IR64 ngambil dari Jawa, yang orang Jawa berasal dari Padang memerlukan IR42 ambil dari Padang. Nah, itu jadi bolak-balik aja tuh beras gitu ya. Tukeran jadinya. Nah, kalau ada perencanaan saya kira itu bagus ya. Jadi misalnya IR42 sebetulnya di Karawang juga ditanam, tapi untuk kebutuhan Rose Brand misalnya tepung beras itu menggunakan IR42. Kalau teman-teman tahu IR42 itu yang perah. Nah, nasi perah itu adalah seperti nasi goreng, ya, tidak pulen. Itu yang diminati oleh masyarakat Padang dan sekitarnya, Riau gitu ya. Nah, sementara di Jawa itu perlu yang pulen, IR64, tidak suka yang perah. Ya. Tapi masyarakat yang terbiasa dengan perah yang dari Padang ada di Jawa itu masih menginginkan yang perah, sehingga diambil dari Padang. Gitu, misalnya. Mbak Naimas dari proteksi tanaman, apakah rantai pedagang yang cukup panjang itu juga menghambat proses distribusi logistik? Bagaimana solusinya? Iya, memang. Jadi rantai perdagangan yang panjang itu juga
menghambat proses distribusi logistik, ya. Karena masing-masing rantai itu punya penyimpanan sendiri-sendiri dan punya waktu, ya. Jadi pedagang kecil ngumpulin dulu 1 hari, besok jual. Pedagang sedang ngumpulin lagi, ya, besok jual. Minimal 1 hari, minimal ini simpan dulu sampai kepada pedagang di Jakarta. Dikirim ke Jakarta 3 atau 4 pedagang dulu, ya, baru sampai Jakarta. Ya, sampai Jakarta itu sudah 4 hari. Misalnya kalau pada cabai kan begitu, ya, waktunya panjang seperti itu, harga juga ya panjang, dan logistik juga berarti menyebabkan harga juga kan. Nah, solusinya adalah kalau pada cabai, misalnya contoh saja yang saya tahu, ya, itu adalah ada pasar lelang, ada kumpulan dari petani, kemudian dari petani langsung ke pasar lelang, dari pasar lelang langsung pedagang besar, tidak melalui tengkulak, tidak melalui pedagang kecil lagi, ya. Nah, jadi 2 atau 3 rantai yang terpotong itu sangat penting dalam harga dan juga kualitas produk. Dan juga tentu logistik tidak perlu disimpan lagi di tempat-tempat yang tadi mengumpulkan. Gitu. Ya, Mbak Naimas. Itu solusinya saya kira. Ya. Kemudian Mbak Tita, apakah ada kekhususan tertentu untuk logistik produk yang perishable dan non-perishable, Pak? Apakah rantai distribusinya lebih pendek atau bagaimana? Nah, yang perishable tadi harus diperpendek. Tidak boleh panjang. Cabai tadi ada perishable. Tidak boleh panjang. Nah, kalau yang maka tadi bisa langsung kontrak antara industri sama petani. Jadi kalau ada kontrak antara industri petani, misalnya dengan Sawas ABC di Karawang, petani Jawa Tengah, Jawa Timur, truknya itu langsung ke pabrik di Karawang, ya, untuk yang perishable tadi. Ya, nah juga tentu ada perlakuan khusus dalam logistik, harus ada cold storage, harus ada transportasi penyimpanan yang baik. Maksud saya dari segi suhu itu harus diatur sedemikian rupa agar tidak rusak, dan juga wadah. Ini terkadang wadahnya itu asal-asalan sehingga ketika ditumpuk itu penyek, gitu ya. Harusnya ada wadah karton setidaknya atau wadah kayu yang ketika sampai ke lokasi itu ini. Kalau yang perishable, yang non perishable itu tidak begitu bermasalah dengan bagaimana pengaturan sistem transportasi tadi yang harus cold storage atau apa gitu ya, kecuali memang kalau dia bahan beku gitu ya. Non perishable itu bisa relatif mudah untuk dalam pengangkutan gitu ya. Jadi rantai distribusinya itu tadi kalau yang ini bisa sama rantai distribusinya, lalu kemudian kalau yang perishable itu rantai distribusinya harus lebih pendek. Kalau tidak nanti sampai kepada konsumen itu kualitasnya sudah sangat menurun. Ya. Saya kira itu ya, Bang Nando. Sudah tidak ada lagi yang di chat. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya langsung saja kita ke sesi diskusi.